Hai Sobat Ilmuwan Muda, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Apakah Sobat Ilmuwan Muda pernah mendengar istilah yang namanya soft skill? Tentunya pasti pernah kan? Namun mungkin di mata beberapa orang soft skill adalah pengetahuan sekilas saja, tanpa mengetahui pengertian, cara meningkatkannya dan sebagainya. Sebagaimana yang kita ketahui, soft skill adalah salah satu hal penting yang harus dikembangkan di dalam kehidupan ataupun dalam dunia kerja. Walaupun di sekolah atau universitas kamu berhasil mendapatkan nilai tinggi, jika tidak berhasil mengasah kemampuan ini dengan baik, kamu berpotensi mengalami kesulitan. Lantas, apa sebenarnya pengertian dari kemampuan ini dan bagaimana cara meningkatkannya? Terkait dengan hal tersebut, berikut kami dari Ilmuwan Muda akan menjelaskannya. Tentunya yang pertama harus kita ketahui adalah pengertian atau definisinya. Jadi bisa dimulai dengan pertanyaan, apa itu soft skill? Jadi soft skill merupakan terminasi sosiologis untuk emotional intelligence quotient atau EQ seseorang, serta dapat mengetahui kemampuan seseorang untuk bekerja sama, menyelesaikan suatu masalah, bahkan memotivasi atau memberikan sebuah solusi bersama orang lain di dalam sebuah bidang pekerjaan. Ini menurut Utama et al. Tahun 2009. Sedangkan buat Klaus tahun 2007, soft skill merupakan suatu hal kepribadian, sosial, komunikasi dalam memanajemen perilaku diri seseorang. Soft skill juga mempunyai beberapa cakupan dari kesadaran diri dalam berpikir kritis, pemecahan masalah, mengambil resiko, serta memanajemen waktu dalam pengendalian diri integritas, rasa percaya diri, empati, berinisiatif, dan bersikap layak dipercaya, sifat berhati-hati, serta kemampuan dalam menyesuaikan diri dalam kondisi apapun. Lantas, seberapa penting soft skill dalam kehidupan? Soft skill sangat berpengaruh besar terhadap kesuksesan seseorang, karena dengan mempunyai hard skill saja tentu tidaklah cukup dalam dunia kerja. Berdasarkan Institut Teknologi Carnegie menemukan bahwa dari 10.000 orang yang sukses, 15% keberhasilan mereka ditentukan oleh keterampilan, sedangkan 85% didominasi oleh kepribadian atau soft skill. Penemuan lain menemukan 400 orang atau 10% dari 4.000 orang yang kehilangan pekerjaannya diakibatkan oleh ketidakmampuan teknis, artinya 98% dari mereka kehilangan pekerjaan diakibatkan oleh masalah kepribadian. Ini menurut Hartiti tahun 2013. Selanjutnya terkait atribut soft skill. Soft skill mempunyai beberapa atribut di antara satu dengan lainnya yang saling berkaitan. Semua atribut itu mempunyai peranan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Namun di sisi lain, atribut yang dimiliki setiap orang mempunyai kadar yang berbeda-beda. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi di antaranya kebiasaan berpikir, bersikap, berkata, dan bertindak. Lantas, apakah atribut soft skill dapat berubah? Menurut Kusmiran tahun 2015, atribut soft skill dapat berubah sesuai dengan keinginan seseorang. Jika seseorang mau merubahnya dengan cara berlatih, membiasakan diri dengan hal yang baru, kebiasaan tersebut nantinya akan mempengaruhi karakteristik serta pribadi individu. Adapun terdapat 7 elemen atau atribut soft skill yang perlu diimplementasikan dan digunakan di lembaga-lembaga pendidikan. Ini menurut Sharma tahun 2009. Yang pertama adalah keterampilan berkomunikasi atau communicative skill. Kemudian yang kedua, keterampilan berpikir dan memecahkan masalah, thinking skill and problem solving skill. Lalu yang ketiga ada kekuatan kerja tim atau teamwork force. Lalu yang keempat, manajemen informasi dan kemampuan belajar seumur hidup, lifelong learning and information management. Kemudian yang kelima ada kemampuan berwirausaha atau entrepreneur skill. Lalu yang keenam, etika, moral, dan profesionalisme, etik, moral, and profesional. Kemudian yang terakhir, kemampuan kepemimpinan atau leadership skill. Selanjutnya terkait cara pengukuran soft skill. Soft skill sendiri didominasi dari komponen individu sehingga dalam pengukuran dapat berbeda dengan pengukuran kemampuan hard skill. Beberapa instrumen yang dapat dilakukan dalam pengukuran soft skill antara lain model Likert, Goodman atau semantik diferensial dengan memodifikasi jenis respon maupun jumlah alternatif respon. Ini menurut Widiarso tahun 2009. Pengukuran soft skill menurut Widiarso tahun 2009 terbagi menjadi pelaporan diri atau self-report, kemudian checklist dan penilaian performasi.
Yang pertama di sini adalah pelaporan diri atau self-report. Self-report merupakan kumpulan stimulus berbasis pertanyaan atau daftar deskripsi diri yang dapat direspon oleh individu. Pernyataan merupakan domain ukur yang sifatnya teoritik konseptual setelah melalui proses operasionalisasi menjadi indikator-indikator. Kemudian setelah domain ukur dan indikator telah ditetapkan, proses selanjutnya adalah penyusunan penulisan item atau wording. Misalnya mengukur ekstraversi tingkat individu melalui pernyataan saya sulit berinteraksi dengan orang lain, selanjutnya akan direspon oleh individu dengan setuju atau tidak setuju. Selanjutnya adalah checklist. Checklist merupakan salah satu jenis alat ukur efektif atau perilaku dalam mengetahui jumlah indikator. Biasanya kata sifat atau perilaku yang diisi oleh seorang peneliti atau rater. Adapun checklist lebih praktik dan banyak digunakan untuk mengukur aspek psikologis yang tampak, misalnya perilaku atau overt. Kemudian terkait pengukuran performasi. Pengukuran performasi merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk menentukan hasil kerja individu dalam tugas yang telah ditentukan. Adapun dalam penskoran harus dilakukan panduan berdasarkan penyekoran yang telah diajarkan untuk menentukan kriteria performasi yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan soft skill? Seperti halnya hard skill, keahlian ini juga dapat kamu tingkatkan dengan baik secara rutin. Setiap orang dapat meningkatkan kemampuan ini dengan pengalaman dan latihan. Bahkan soft skill adalah hal yang bisa Sobat Ilmuwan Muda kembangkan sejak berada di bangku perkuliahan. Sebab tak bisa dipungkiri kemampuan ini bersinggungan langsung dengan kehidupanmu sehari-hari. Lantas bagaimana cara meningkatkannya? Berdasarkan indeks berikut cara-caranya. Yang pertama adalah tentukan soft skill yang ingin ditingkatkan. Meningkatkan soft skill dapat dilakukan kapan saja asalkan ada niat dari dirimu sendiri. Jangan lupa untuk menjadikannya sebuah latihan agar kamu disiplin dalam menjalankannya. Sebagai contoh, kamu ingin menerapkan manajemen waktu dengan baik. Maka usahakan untuk melakukan semuanya tepat waktu sesuai jadwal yang sudah kamu buat sendiri. Berangkat ke kantor, tidur, bermain dengan teman, semuanya kamu lakukan dengan tepat waktu. Ingat, lakukan hal tersebut dengan konsisten agar menjadi rutinitas yang baik. Kemudian yang kedua, amati soft skill positif dari orang lain. Di lingkungan Sobat Ilmuwan Muda tentunya banyak profesional dengan berbagai soft skill yang mereka miliki. Amati pergerakan mereka, lalu tiru bagaimana mereka menerapkan kemampuan tersebut. Sebagai contoh, ada teman kerjamu nih, yang seringkali menuliskan sesuatu saat rapat sedang berlangsung. Hal ini tentu membantunya ketika ingin bertanya dan bisa menyimpan hal-hal penting selama rapat. Tak hanya itu, praktek tersebut juga membuatnya belajar menjadi pendengar yang aktif, di mana hal tersebut sangat penting untuk dimiliki di dunia kerja. Tirulah hal tersebut dan masukkan ke dalam daftar kegiatan yang harus kamu lakukan ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah tetapkan pencapaian. Tetapkan pencapaian saat kamu sedang meningkatkan soft skill. Apakah sudah tercapai dengan baik atau masih ada yang harus diperbaiki? Cara mengetahuinya, kamu bisa bertanya langsung kepada rekan kerja serta meminta kritik dan saran kepada mereka. Selain itu, kamu juga bisa mengevaluasi diri sendiri setelah meningkatkan beberapa keahlian ini agar kedepannya dapat diperbaiki lagi. Intinya, jangan ragu untuk meminta kritik dan saran yang membangun kepada orang lain. Pasalnya, hal itu sangat berpengaruh terhadap usahamu dalam meningkatkan kemampuan ini. Kemudian yang keempat adalah temukan tempat pembelajaran. Ada buku, podcast, ataupun kelas online bisa menjadi tempat pembelajaran yang tepat bagi kamu dalam meningkatkan soft skill. Ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Pilihlah yang sekiranya sesuai dengan kebutuhanmu. Bagaimana Sobat Ilmuwan Muda? Itu tadi adalah pembahasan seputar soft skill dan cara meningkatkannya. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita seputar soft skill. Apabila ada yang kurang jelas atau ada tambahan informasi seputar soft skill, atau ada cara yang ingin Sobat Ilmuwan Muda bagikan untuk meningkatkan kemampuan soft skill, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Cukup sekian dari Ayam, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Bye-bye.